adanya di Indonesia ya. Di Indonesia, yang hanya untuk mencetak pemimpin bangsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Enlighten Podcast by PBI UII. Di podcast ini, kita akan bahas tentang education, arts and literature, and professional development. Ketemu lagi bersama saya Eka Rahmawati selaku host hari ini yang tentunya akan membawa sebuah topik yang sangat menarik dan masih panas sekali teman-teman. Dan kali ini narasumber kita spesial kita undang. Beliau adalah salah satu dosen PBI UII sekaligus Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Beliau adalah Miss Puji Rahayu, MLST PhD. Halo, selamat siang Miss. Selamat siang Eka. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Banyak sekali pekerjaannya ya. Betul. Gimana Miss? Udah siap kita membahas topik yang agak berat ini Miss? Berat enggak sih sebenarnya. Tergantung kita membawakannya ya. Seperti apa? Masih lebih berat Tuntutan akademik. Exactly. Betul. Masih mahasiswa tapi udah ikut campur nih. Dan kamu baru 2025 ya. Betul. Tuntutannya masih banyak. Waduh. Oke. Gimana? Miss, nih dengar nih pemerintah akan membuat 10 URI. Apa itu URI? Universitas Republik Indonesia. Berarti Ya. adanya di Indonesia ya. Di Indonesia yang katanya untuk mencetak pemimpin bangsa. Oke. Nah, apakah itu benar-benar kebutuhan pendidikan atau tanda kutip monopoli terbuka pemerintah terhadap pemikiran mahasiswa? Bisa langsung aja deh, Miss, penasaran juga nih. Oke. 10 ya Kak ya? 10. 10 itu lumayan banyak loh. Dan itu sudah pasti akan dibuka. Pasti. Like how do we know? Karena udah dipilih juga ya Miss gubernurnya. Oh my god, udah ada aku Udah ada, baca artikel sih Miss, tahu-taunya udah ada. Oh, I see. Sampai sejauh itu. I see, dari kalangan kampus kah? Kayaknya. Yang satu kayaknya dari kalangan TNI kali ya? Nah, yang satu dari kalangan kampus kan, Miss Vici dengar juga sih sebenarnya ya. Ada dengar-dengar emang dari TNI militer nih. Oke. Kalau Eka tanya, apakah URI ini memang benar-benar kebutuhan Indonesia? Sebenarnya kita perlu melihat ekosistem pendidikan kita ya. Karena di Indonesia ini sudah banyak sekali universitas yang bagus, yang keren-keren begitu ya. Kok tiba-tiba pemerintah mau buka Universitas Republik Indonesia? Untuk apa sih? Untuk apa sih gitu? Untuk mencetak pemimpin bangsa. Selama ini pemimpin bangsa kita kan banyak juga tercetak dari universitas-universitas yang sudah ada. Terus apakah pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah ada yang hasil dari didikan universitas-universitas non-URI itu ada masalah? Well, kalau ada masalah sih banyak yang ada masalah ya, tapi apakah menjamin kalau didikan URI kemudian tidak ada masalah, kemudian tidak korupsi, kemudian tidak menyalahgunakan wewenang atau sebagainya? Jadi menurut Miss PJ, antara kebutuhan mendirikan universitas baru dan memperbaiki universitas yang sudah ada, itu lebih urgent untuk memperbaiki universitas yang sudah ada, menyetarakan kualitasnya misalnya. Seperti itu. Di tengah kesenjangan fasilitas yang belum merata ya Miss ya. Exactly. Eka dari mana? Dari Sukabumi Miss. Dari Sukabumi. Kenapa ke Jogja? Karena Jogja adalah salah satu kota besar yang fasilitasnya bisa membangun juga dalam segi pendidikan dan strategis Miss. Oke. Dan ini adalah kota pendidikan ya. Betul. Kenapa Jogja disebut sebagai kota pendidikan? Karena banyak mahasiswa yang dari luar pulau pergi ke sini Miss. Dan banyak universitas di Jogja. Dan seperti UII misalnya, itu kan termasuk universitas tertua yang didirikan oleh orang Indonesia. UI memang sudah lebih duluan, tapi UI itu yang mendirikan adalah pemerintah Belanda kalau tidak keliru, gitu. Jadi
banyak orang datang ke Jogja, banyak orang datang ke Jakarta, banyak orang datang ke Surabaya atau ke kota-kota besar yang lainnya. Tentu mereka ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada di daerahnya. Jadi sebenarnya kan ini sesuatu yang apa ya, yang artinya berarti kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata. Masih banyak sekali yang mengandalkan kota-kota besar, mengandalkan beberapa kota untuk urusan pendidikan ini. Ya kenapa pemerintah tidak memperbaiki itu aja? Kenapa harus membuat universitas baru gitu loh? Betul. Dan ada ini semacam apa ya? Semacam aji mumpung atau gimana kan ya, karena pemerintah kan memiliki segalanya ya, memiliki fasilitas, memiliki anggarannya, memiliki dananya, yang kemudian kalau mau membuat universitas baru itu gampang. Kalau universitas swasta, Eka tahu nggak proses pendirian universitas swasta itu seperti apa? Waduh, gimana Miss? Proses pendirian universitas swasta itu lama dan banyak sekali yang harus dipersiapkan. Ini tiba-tiba ada URI gitu yang kayak jatuh dari langit, tiba-tiba gubernurnya sudah di-appoint, wakil gubernurnya sudah ada. Kok gampang sekali? Ya memang ini adalah proyek strategis nasional ya. Tapi menurut Miss Vijay sih itu kemudian membuat universitas-universitas swasta ini merasa tidak diperhatikan. Not to mention universitas-universitas negeri yang di semi swastakan, yaitu PTNBH. Kita punya banyak sekali itu. Itu perlu bisa kita diskusikan juga sih itu. Semakin meluas ya pembahasannya karena saking banyaknya yang sudah ada gitu. Masalah pendidikan kita ya. Waduh. Tapi kita fokus dulu deh, di URI dulu ya. URI dulu. Karena nih kalau misalkan kita ngomongin tentang UI, dulu kan masa penjajahan ya Miss. UI itu lahir dari semangat perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Semangat apa yang dibawa oleh URI ini yang langsung katanya mau dibikin 10? Seperti itu Miss. Cepat banget ya, Cepat banget. Semangat apa? Menurut Miss sih semangat monopoli kali. Monopoli apa? Monopoli sumber daya, monopoli apa ya? Sumber daya manusia yang mungkin pemerintah ingin sekali para pemuda Indonesia itu memiliki nilai-nilai yang mereka inginkan. Misalnya nilai kepatuhan yang luar biasa, nilai yang sendiko dawuh misalnya, atau nilai yang mungkin seperti robot atau apa gitu. Kalau disuruh ya udah disuruh otomatis aja gitu. Automatization yang tanpa mungkin critical thinking atau apa gitu, jadi questionable. Jadi suara-suara kita ini semakin dibungkam gitu ya Miss ya? Kind of. Karena ini seperti misalnya Eka, kalau di level agak bawah kita kan punya sekolah rakyat, kemudian kita ada sekolah Garuda, kita juga ada beberapa sekolah unggulan, andalan, yang untuk masuk di sekolah-sekolah tersebut siswa ini tidak perlu membayar, jadi gratis gitu. Kalau orang sudah digratisin sekolah, bisa jadi mereka tidak berani ngapa-ngapain. Well, kalau kemudian beasiswa yang diberikan itu tidak ada konsekuensi yang bisa saya bilang berbahaya terhadap eksistensi kita, nah itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian karena sudah sekolah di sekolah rakyat, karena sudah sekolah di sekolah Garuda, maka kalian harus begini begitu, nggak boleh mengerjakan yang ini itu, ya susah kalau kayak gitu. Jadi semacam kita didoktrin untuk melakukan sesuatu gitu. Betul. Bisa jadi khawatirnya sekolah-sekolah
kedinasan. Mm-mm. Sebenarnya sudah banyak ya sekolah-sekolah kedinasan itu sebenarnya dalam rangka menurunkan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemerintah ke siswa-siswanya begitu kan. Nah ini ditambah lagi 10. Nah, nanti tambah-tambah nggak banyak yang bisa kritis terhadap kebijakan pemerintah. Betul sekali. Tidak kritis terhadap upaya-upaya ketidakadilan kepada masyarakat. Biasanya khawatir itu aja sih. Betul. Miss PJ juga sempat mention tadi bahwasanya pemerintah itu kan memang memiliki segalanya ya Miss, wewenang dan lain sebagainya, dan katanya ditambah lagi Miss, URI ini akan menjadi kontrol yang terpusat. Wow. Apakah kita ini akan menuju era di mana kampus ini bukan lagi tempat mahasiswa bertukar pikiran untuk berdebat, tapi lebih ke pelatihan birokrat atau bagaimana nih Miss? Rasa-rasanya ya. Miss Vijay kok mencium bau-bau itu ya, bau-bau untuk mengontrol sesuatu, mengontrol pola pikir, mengontrol idealisme anak-anak muda yang mungkin sebenarnya berbeda dengan yang diinginkan sama pemerintah. Kalaupun misalnya pemerintah ini baik, kemudian mengontrol supaya baik, memilih hal-hal yang baik, misalnya hal A begitu. Tapi kan hal baik itu kan nggak hanya A aja ya. Betul. Ada A, B, C, D yang semuanya baik. Tentunya anak-anak kan boleh pilih yang mana. Jangan-jangan nanti semuanya disuruh masuk ke jurusan tertentu. Misalnya semua harus jadi pegawai BUMN. Betul. Atau jangan-jangan URI itu salah satunya untuk menyiapkan pegawai Koperasi Merah Putih. Waduh. Atau mungkin malah MDG. Aduh. Nyambung lagi kayak gini ya Miss ya. Waduh. Ya begitulah. Jadi memang ini semacam ada istilahnya indoktrinasi massal ya Miss, cara tersirat mungkin ya. Dan kita merasakan itu tentunya apalagi dari SD sampai S3 katanya ya Miss ya. Wow, SD sampai S3 habis tuh. Kan Waduh. habis S3 udah nggak kuliah lagi kita. Betul. Kayak Miss Vizi udah S3 udah nggak pengen kuliah lagi. Kan mau kuliah apa lagi? S4 kan enggak. Dari SD sampai S3. Dan jumlahnya banyak Miss. Banyak Sekali. Kira-kira resikonya itu apa Miss? Itu kayak semacam pemerintah mau mewajibkan bahwa sekolah itu harus sekolah di sekolah pemerintah. Jangan-jangan malah Arahnya ke sana. jangan-jangan begitu. Sekarang 10, besok bisa ditambah lagi. Tidak menutup kemungkinan Untuk ditambah lagi. Sementara universitas-universitas swasta di Indonesia ini sekarang sedang bekerja sangat keras untuk mendapatkan mahasiswa. Padahal sebenarnya kan perjuangan universitas swasta ini sudah sangat banyak ya dan sangat besar. Waktu dulu pemerintah tidak mampu untuk menyediakan pendidikan yang bagus untuk semua masyarakat. Universitas swasta ini muncul berjuang untuk membantu. Begitu mereka sudah established, kemudian sekarang rasa-rasanya seperti mau pelan-pelan disuntik mati karena tidak mendapatkan mahasiswa. Karena apa? Karena universitas-universitas yang dibuat oleh pemerintah, yang URI lah atau kedinasan yang lain, dan universitas negeri yang di PTNBH kan, mereka kan semi swasta. Mereka harus mencari dana sendiri, meskipun tidak 100% sih, gaji tetap dibayar sama pemerintah. Konsekuensi dari mencari dana sendiri adalah upaya untuk
mendapatkan mahasiswa yang banyak supaya dananya cukup. Karena Universitas PTNBH sudah mengeruk banyak mahasiswa, universitas swasta tidak mendapatkan bagian untuk bisa membantu pemerintah untuk mendidik anak-anak muda ini. Kalau Eka mungkin sempat baca ya, sudah ada banyak loh universitas swasta itu yang kolaps, yang sudah tidak beroperasi lagi. Bahkan Miss Vici dengar UII ini sudah membeli at least 2 universitas. Karena alhamdulillah UII sehat, dan mari kita selalu berdoa supaya UII tetap sehat begitu. Dan diminta untuk membantu universitas lain yang sedang kolaps, yang kemudian harus diselamatkan karena sudah banyak sarana prasarana yang mereka buat, sudah banyak sistem-sistem yang mereka buat. Kalau kemudian cuman dibiarkan untuk mati, sayang sekali. Jadi yang bisa bangga sebenarnya sama UI untuk mau membeli universitas seperti itu. Tuh, sangat terasa sekali sebagai mahasiswa juga, Miss. Ternyata UI sangat luar biasa sekali perjuangan dan pengorbanannya begitu ya, Miss. Melihat dari sejarahnya juga, karena universitas swasta paling tua di Indonesia. Gitu. Kemudian Miss, kita masuk ke ranah otonomi kampus. Oke. Katanya sekarang itu rektor itu pemilihannya itu bermuara pada keputusan presiden. Bisa dengar sih itu, terutama untuk universitas PTNBH ya. Betul. Yang sekarang semakin banyak tuh. Betul. Jadi kalau tidak keliru ceritanya itu ada berapa persen begitu yang penentuan siapa yang akan jadi rektor itu ada di tangan presiden. Gitu. Bahkan ada kasus. Apa itu, Miss? Pernah ada kasus di sebuah universitas di Solo. Universitas negeri, udah jelas ya. Itu kalau misalnya nggak salah ingat, pada waktu itu sebenarnya pilihan di universitas itu sudah mengerucut ke salah satu nama rektor begitu. Tapi begitu dinaikkan ke pemerintah, itu akhirnya diganti. Jadi meskipun kalau dilihat persentase, mungkin kalau secara teoritis itu persentase pemerintah itu mungkin 30% atau berapa, tapi jadi penentu. Agak ini ya, rancu ya. Sebenarnya praktek seperti itu terjadi juga, bukan terjadi. Kebijakan seperti itu sebenarnya agak sama juga dengan universitas swasta, mungkin kayak UII misalnya. UII itu kalau pemilihan di universitas itu tidak kemudian langsung memilih satu rektor gitu, enggak. Tapi memilihnya itu 3 calon rektor. Gitu. Kemudian penentuan ketiganya itu diserahkan ke Badan Wakaf. Badan Wakaf itu yayasan milik UII ya. Dan bukan tidak seperti pemerintah ya. Alhamdulillahnya Badan Wakaf UII ini sangat memahami dinamika di kampus. Jadi once kampus sudah memilih misalnya Profesor A yang memiliki suara terbanyak, ya Badan Wakaf ya tinggal menetapkan saja. Tidak kemudian, saya nggak pengen yang A ya, saya pengen yang C. Nah, karena most likely akan berkonflik kalau seperti itu. Gitu. Sangat disayangkan sekali ya, Miss ya. Iya. Tadi juga terkait penjelasan Miss PJ ini, bagaimana jika beberapa kampus unggulan ini yang unggul ternyata memang dikuasai oleh pemerintah? Itu tuh akan menjadi akses pendidikan yang lebih merata atau malah akan menjadi kasta gitu, Miss, dalam pendidikan. Menurut Miss PJ itu gimana, Miss? Maksudnya kasta apa tadi? Mungkin karena ada dikuasai oleh pemerintah, nanti ada golongan-golongan seperti itu, Miss. Iya. Sudah kelihatan sih sebenarnya ya.
Ke situ arahnya ya Miss ya. Oke. Kelihatan sih. Maksudnya kampus-kampus bagus itu kan memang di PTNBH kan ya. Kemudian penentuan rektornya tidak 100% berasal dari universitas, tapi pemerintah memberikan andil yang sangat besar. Karena sang rektor itu ditentukan atau dipilih oleh pemerintah, most likely bapak atau ibu rektor ini kemungkinan untuk berseberangan dengan pemerintah itu sangat kecil. Kalau pemerintahnya bagus, nggak masalah. Oke. Kalau pemerintahnya corrupted misalnya, atau kalau pemerintahnya otoritarian misalnya, membungkam ini, membungkam itu, yang kemudian kebebasan kampus jadi terbungkam karena rektornya nggak boleh misalnya sebagai contoh misalnya, kita beberapa saat kemarin kan sering mendengar bahwa sebenarnya masyarakat ini protes ke salah satu universitas terbesar di Yogyakarta karena gerakan mahasiswanya tidak aktif ketika masyarakat sebenarnya membutuhkan si mahasiswa ini bergerak untuk melakukan aktivisme pembelaan ke masyarakat. Tapi banyak yang kemudian dilarang, itu yang saya dengar ya, kenyataannya kita bisa tanyakan. Tapi kita sering mendengar akan ada acara A, misalnya dialog politik atau dialog apa, kemudian tidak diperbolehkan. Itu kan semacam pelarangan dari rektorat gitu kan, yang ada kemungkinan si Pak Bu Rektor ini bisa jadi diperintahkan untuk jangan, misalnya kayak beberapa kasus lah sebelumnya, kayak misalnya dulu pernah akan ada pertemuan dengan Anies Baswedan tapi tidak boleh, dan yang lain-lainnya gitu. Karena sudah ada kasus-kasus yang sebelumnya ya Miss ya. Tapi alhamdulillah ini mahasiswanya itu sangat kuat dan mendobrak mungkin kalau rektornya melarang ya, tapi sekarang sudah bergairah lagi aktivisme untuk membela rakyat ini. Yang kalau di UII mah Pak Rektornya silahkan. Kayak Miss Wijaya juga, ada demo, ngapain ke kuliah? Gila demo. Sangat support ya Miss ya kepada aktivis mahasiswa untuk mengekspresikan pendapatnya dan lain sebagainya, menyuarakan ya isi hatinya begitu. Membela rakyat sih. Nah, betul sekali, setuju Miss. Tapi kalau ada uri-uri itu nanti mahasiswanya kayak mana ya? Nah, pertanyaan juga sih Miss itu ya. Kira-kira bagaimana nih teman-teman di rumah bisa membayangkan dari topik kita hari ini? Kalau kalian jadi mahasiswa URI, gimana tuh? Coba bayangkan, refleksikan, renungkan gimana gambarannya. Nah kemudian karena tadi pemerintah kan punya wewenang, punya kontrol terpusat, menguasai dan lain sebagainya, itu kerap sekali arahnya mendorong kepada dosen dan mahasiswa ini untuk patuh ya Miss, untuk patuh dan juga tunduk terhadap segala macam wewenang yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah bagaimana Miss sebagai Gen Z kita nih supaya kita lebih kritis lagi terhadap pemerintah? Sebenarnya sih Kak Miss Wijaya yakin kalau teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Z masih pantas jadi teman. Iya, nggak beda jauh kok Miss. Tingginya maksudnya. Teman-teman Gen Z ini kan suka memiliki agensi yang kuat gitu kan ya. Kalau seharusnya sih kalau cuman disuruh-suruh template base bla 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 sih tidak ini ya, jangan maulah gitu. Karena apa? Karena dunia nyata ini tidak template base. Dunia nyata ini memerlukan inovasi-inovasi, memerlukan
kemampuan critical thinking yang besar, dan juga kalian sebagai Gen Z, kalian harus punya agency. Kayak ini saya adalah orang yang memiliki keyakinan ini, keyakinan itu yang ingin saya aktualisasikan misalnya. Kalau dikontrol sangat kuat sekali kan bisa hilang. Bahkan kalau Eka merefleksikan mata kuliah di PBI UII misalnya, kan kebebasan untuk memiliki pendapat lain dibandingkan pendapat lain dengan dosennya itu kan tetap dipelihara juga ya. Iya betul, Miss. Karena pendidikan atau pengajaran atau apalah itu namanya, itu kan bukan sekedar transferring knowledge, tapi cultivating the critical thinking of the students, and also supporting students innovation agency dan etc. Jadi bukan hanya sebatas mengajar transfer ilmu gitu enggak ya, Miss? Karena kita harus support juga emotionally, secara merangkulnya bagaimana, begitu, pemikiran mahasiswa, ide-idenya, cara mengekspresikannya bagaimana, begitu ya. Iya, dan jangan mau kalau Jangan mau. Oke. jangan mau kalau dikontrol 100%. Jangan mau kalau didoktrin oleh pihak manapun sih. Carilah kebenaran dengan cara kalian. Betul. Setuju, Miss, 100%. Dengan cara kalian. And I know it's challenging, tapi bukankah ada pepatah? Apa sih pepatahnya, Kak? Apa, Miss? Aduh, apa nih pepatahnya? Pepatahnya itu kalau memang enak ya hidup dengan template base. Misalnya kayak gini, mau ngerjakan ini udah ada step-stepnya, plak, resikonya sangat kecil, aman, sejahtera. Tapi ini kan kampus ya, ini kan sekolah, dalam artian mempersiapkan kalian untuk hidup di dunia yang nyata. Dan dunia nyata itu tidak halus mulus tanpa gangguan gitu. Jadi alamilah gangguan apa ya, Tantangan, challenge itu karena challenge itu yang akan membuat kalian menjadi dewasa dan siap menghadapi dunia nyata. Karena tidak ada laut yang tenang yang menghasilkan pelaut atau nelayan yang takut. Setuju, Miss. Semakin banyak ombaknya, badainya semakin kuat, pelautnya akan semakin hebat ya, Miss. Semakin skillful. Begitupun mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa dikontrol, mahasiswa didoktrin, aduh, gimana ya? Gitu. Potensinya nggak akan keluar ya, Miss ya? Exactly. Kayak ya seperti robot ya, kemudian mengerjakan apa yang diinginkan, saja. Setuju, Miss. So sad banget. Oke, tidak terasa kalau misalkan ngomongin ini tuh, kalau diomongin 10 jam tuh nggak akan selesai ya, Miss ya? Nah, kita nongkrong aja lah. Iya. Okay. Sebenarnya podcastnya nongkrong aja kali ya. Ini sambil ini juga, betul. Karena pembahasannya juga masih sangat panas ya, teman-teman. Sangat panjang juga. Gimana sih? URI 10. Sementara sementara universitas swasta itu mau didirikan itu sulitnya bukan main. Harus ada studi kelayakan, harus pasti ada mahasiswanya, harus pasti secara sumber daya, sumber dananya siap. Oh ya, memang kalau pemerintah sih semuanya punya ya. Sumber dana punya, pajak dari masyarakat banyak banget. Terus calon mahasiswa ya asal
didanai mestilah ikut, ya kan? Terus apa lagi? Sarana gampang mereka bisa. Kita pemerintah itu kan kita ya, karena mereka adalah pelayan kita. Kita punya tanah banyak, untuk bangun juga gampang, gitu ya. Jadi ya memang seperti itu. Tapi menurut sih lebih baik membenahi universitas-universitas yang sudah ada, sejajarkan kualitasnya supaya teman-teman mahasiswa ini tidak selalu harus ke kota-kota besar untuk belajar, stay di kotanya sambil bersama-sama dengan orang tua, keluarga, membangun masyarakat di sana gitu. Karena kualitas pendidikannya udah sama rata ya, nggak usah jauh-jauh. Jadi yang diharapkan ya, guys. Kalau Jogja harapannya sih seperti itu, kayak misalnya Eka ke Jogja, kan jadi meninggalkan masyarakat betul, di Sukabumi, anak rantau nih. Ya? Iya betul. Di Sukabumi itu kesempatan untuk misalnya belajar bermasyarakat di Sukabumi menjadi berkurang. Jadi please pemerintah perbaikin aja universitas-universitas yang sudah ada dengan kebijakan yang oke, dengan subsidi-subsidi yang oke, gitu. Subsidi untuk pendidikan itu bukan investasi bodong. That's what I believe. Oke. Wah, perspektif yang sangat menarik sekali ya, Miss Vijay, pembahasan kita. Waduh. Dan kalau dilihat Miss, ada kaitannya pembahasan kita ini sama topik kita sebelumnya mengenai waktu itu dengan Miss Sari kita membahas terkait bahasa Prancis ini diwajibkan sebagai mata pelajaran baru, Miss. Itu tiba-tiba juga, Miss. Tiba-tiba juga. Yang pada dasarnya semua itu harus ada prosedurnya. Seperti yang Miss Vijay jelaskan tadi, ada kualifikasi, sebelumnya persiapan. Ya karena itu mereka punya wewenang, mereka punya segalanya. Makanya semudah itu, Miss. Itulah monopoli dan kontrol ya. Jadi pemerintah terlalu mengontrol dan memonopoli pendidikan sih. Oke, wah. Tetap harus diobrolin lah itu supaya nggak kebangetan. Betul. Makanya podcast ini tuh hadir karena kita ingin membahas topik supaya lebih terbuka lagi mindsetnya dan bisa menjadi knowledge ya untuk teman-teman yang mungkin agak kurang mengikuti, tapi karena melihat podcast ini jadi tergerak untuk ikut isunya apa nih yang sedang terjadi. Gitu. And don't take it for granted. Oke. Apa yang diomongin pemerintah itu jangan taken for granted. Karena itu tetap harus kita kritisi. Nah kalau kuliahnya di URI bisa nggak nkritisin? Nah, betul. Begitu. Oke. Terakhir Miss, penutup nih. Dari sekian pembahasan kita dari awal sampai akhir, boleh Miss PJ pesannya untuk kita semua, untuk mungkin untuk teman-teman semua, baiknya seperti apa, caranya bagaimana? Silakan Miss. Oke, untuk teman-teman, sebenarnya tidak hanya teman-teman, ini siap semuanya. Kontrol pemerintah terhadap pendidikan itu menurut Miss PJ sangat berbahaya. Karena kalau ini sih agak mengkhawatirkan ya, kalau misalnya kemudian nanti banyak sekali universitas itu dikontrol sama pemerintah, mahasiswa-mahasiswa yang kritis itu akan lama-lama akan hilang, dan kemudian pemerintah akan sangat leluasa untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kalau itu untuk kebaikan sih tidak ada soal ya, tapi kalau kemudian pemerintahnya pemerintahnya sangat misalnya korup, misalnya sangat otoriter, nah itu bahaya tuh. Jadi tetap rawat critical thinking kalian, tetap rawat agensi kalian, bahwa kalian adalah kalian. Kalian bukan orang lain. Kalian yang akan shaping your future is yourself. That's what I say. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss PJ sudah
membersamai kita di episode kali ini. Seru sekali, Sama-sama. perspektif yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, ini harapan kita bersama bahwasanya pemerintah ini lebih baik fokusnya pada, kalau di pendidikan, pada hal-hal yang memang sudah ada. Fokus di kualitasnya, memperbaiki pemerataan supaya tidak ada kesenjangan dan lain sebagainya, daripada memang harus membuat yang baru dan itu mulai dari awal lagi gitu. Betul. Dan yang baru itu belum tentu lebih baik daripada yang sudah lama. Betul, itu kata-kata hari ini ya, boleh dicatat teman-teman. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Miss PJ Sama-sama. atas kehadirannya hari ini. Oke teman-teman, sudah berakhir waktu kita karena sudah habis waktunya untuk menemani teman-teman semua, dan tentunya kita akan kembali di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik dan juga panas untuk dibahas ya. Oke, terima kasih banyak. Saya Eka Rahmawati sebagai host hari ini dan juga Miss PJ. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.